Hai teman-teman semua, para pencari cinta dan teman-teman yang gemar astrologi juga. Apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Pernah gak sih kalian tuh bertanya-tanya, kenapa ya aku terus tertarik sama orang-orang yang punya ciri-ciri mirip atau tipe yang sama? Atau kenapa juga aku tuh selalu salah pilih? Nah, mungkin sebetulnya jawabannya kalau kamu tertarik ya, ada di birth chart kamu. Ada di tabel kelahiran atau bagian kelahiran kalian. Salah satu indikator yang bisa kita lihat kalau kita pengen cek kira-kira ciri-ciri jodoh kita atau ciri-ciri pasangan kita itu adalah Juno. Yap, Juno is the hidden gem in astrology. Juno itu agak overrated sih. Atau bahkan mungkin buat beberapa orang yang nggak tahu malah bisa dianggap underrated. Tapi Juno itu kalau dipahami bisa kasih petunjuk tentang ciri-ciri pasangan ideal, alias siapa sih yang mungkin cocok jadi soulmate kamu. Bayangkan Juno itu seperti Google Map buat cinta. Dia bakalan kasih rambu-rambu atau pertanda soal karakteristik pasangan yang mungkin bisa bikin kamu baper, kelepek-kelepek, tapi juga bisa ngerasa kayak klik banget dan cocok banget buat hubungan jangka panjang. Dan ini bukan cuma tentang, oh aku suka sama orang yang cakep, yang menarik. Tapi melalui Juno, kita bisa belajar tentang siapa sih yang bisa betul-betul kasih kamu rasa aman, rasa nyaman, dan bisa mendukung kamu jadi versi terbaik dirimu sendiri. Misalnya contohnya, kalau kamu punya Juno di Leo, mungkin kalian bisa tertarik sama orang-orang yang percaya diri dan gak takut buat jadi pusat perhatian. Tapi dari Juno juga, kita bisa belajar tentang gimana cara menghargai sisi unik pasangan kita. Dan bahkan menghargai keinginan dan kebutuhan diri kita. Birth kita tuh menyimpan banyak fakta loh. Terutama buat orang-orang yang tertarik. Juno itu juga bisa bantu kamu memahami tentang red flags atau bahkan green flags dalam hubungan. Kalau kamu merasa kamu terus-menerus ketemu orang-orang yang kayaknya gak cocok deh. Padahal awalnya mungkin manis banget, bisa jadi itu bukan karena kalian gak cocok sama mereka, tapi kamu belum paham apa yang kamu butuhkan. Nah, Juno ini bisa dijadikan sebagai cheat sheet. Nah, ini serunya belajar astrologi. Kalian jadi bisa lebih tahu tentang apa yang perlu kamu cari, apa yang perlu kamu pahami, dan apa yang sebetulnya penting buat kamu, bahkan perlu kamu hindari. Jadi, kedepannya kamu gak asal jatuh cinta, tapi jadi lebih selektif juga dan lebih terarah. Jadi, buat kalian yang penasaran dan mau tahu lebih dalam lagi, stay tune karena di video ini dan juga di 11 video yang lain, aku akan bahas Juno di tiap zodiak, Juno di tiap sign. Aku akan kasih kalian tips sederhana untuk memahami Juno di birth chart kamu sendiri. Siapa tahu setelah ini, setelah kamu paham dengan Juno placement kamu, dengan Juno kamu jadi bisa bilang, oh, ini tuh yang aku butuhkan. Atau, oh, ini tuh alasan kenapa aku tertarik dengan tipe-tipe seperti itu. Semoga video ini bisa nantinya bermanfaat buat kalian yang memang butuh bukan hanya untuk kenal dan cari tahu siapa ciri-ciri jodoh kamu, tapi juga memahami gimana cara baiknya buat kamu mencintai dan juga dicintai. Oke? Jangan lupa untuk like ya. Langsung like dong. Silakan bagikan video ini atau video lain dari Lesion Priestess ke teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain juga dari Lesion Priestess. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Juno di Pisces. Juno di Pisces. Teman-teman yang punya placement Juno di Pisces itu romantis banget. Dan kalau kamu punya placement Juno di sini, pasangan ideal kamu itu adalah seorang yang bisa punya rasa empati tinggi, penuh kasih sayang, dan bisa bikin kamu merasakan kamu dicintai tanpa syarat, atau merasa unconditionally loved. Ini bukan cinta yang dangkal, tapi cinta yang transcendent, yang bisa menyentuh jiwa kamu. Jadi aku bisa bilang kalian tuh biasanya gak cuma butuh pasangan, kalian butuh soul connection. Bayangkan kamu mungkin lagi duduk di tepi pantai, ngobrol soal mimpi-mimpi terbesar kamu, ngobrol soal harapan-harapan terbesar kamu dengan seseorang yang dia tuh bukan cuma mendengarkan kamu, tapi dia juga bisa betul-betul memahami kamu. Pasangan kamu itu bisa terasa seperti air yang bisa menenangkan dan juga menyembuhkan kamu.
Tapi juga kadang mereka bisa terasa seperti misterius. Ada daya tarik magical secara magis yang bisa bikin kamu seakan gak bisa menjauh dari dia. Tapi hati-hati, teman-teman yang punya placement Juno di Pisces tuh suka kebawa sama imajinasi bahkan ilusi kamu, alias fantasi kalian sendiri. Karena kalian tuh sering mendambakan cinta yang ideal, jadi kamu cenderung mudah banget jatuh cinta sama orang-orang yang kamu anggap perfect atau sempurna. Tapi ternyata ya semua orang punya kelemahan. Contohnya, kamu suka banget sama orang-orang yang mungkin kelihatannya romantis, tapi ujung-ujungnya kamu malah merasa seakan kamu gak dihargai sama mereka. Jadi pastikan kamu bisa belajar untuk jatuh cinta dengan seseorang dengan tulus, bukan hanya terpikat sama aura atau karisma dreamy dan perfect yang mereka pancarkan. Siapapun subjeknya, oke? Tapi the good news is, kalau kamu sudah menemukan orang yang cocok, hubungan kamu tuh bisa terasa memang magical, penuh keajaiban. Pasangan yang ideal buat teman-teman yang punya Juno di Pisces itu biasanya adalah orang-orang yang punya sisi kreatif atau artistik. Mungkin bisa jadi dia seorang artis, seniman, musisi, atau bahkan penulis yang bisa buat kamu merasa terus terinspirasi setiap hari. Yang penting dia harus punya hati yang tulus dan gak takut juga untuk berani menunjukkan sisi emosionalnya. Selain itu, pasangan kamu juga harus sabar. Karena teman-teman yang punya Juno di Pisces itu sering butuh waktu untuk memahami perasaan kalian sendiri, ya kan? Kadang kamu juga bisa overwhelm sama perasaanmu sendiri atau emosimu sendiri, kan? Jadi kalau misalnya kamu sering overthinking atau bingung dengan emosi kamu sendiri, pasangan yang ideal buat kamu itu harus bisa jadi tempat di mana kamu bisa berlabuh tanpa merasa dihakimi. Intinya, kamu tuh butuh seseorang yang bisa buat kamu merasa seen, heard, and deeply loved. Merasa dilihat, merasa didengarkan, dan disayang, betul-betul disayang. Sebagai contoh deh, bayangkan kalian ketemu dengan seseorang yang bisa selalu ingat small details atau detail-detail kecil tentang kamu. Kayak dia tahu lagu favorit kamu, dia tahu pesanan kopi favorit kamu, dia tipe yang mungkin kalau dia lagi denger lagu atau lagi datang ke satu tempat, terus bisa langsung kirim, "This reminds me of you." Ini ingetin aku tentang kamu loh. Karena hal-hal kecil, small things ini bisa buat teman-teman yang punya placement Juno di Pisces itu merasa dihargai dan dicintai. Heartwarming kan? Tapi lagi-lagi kamu perlu ingat kalau misalnya cinta sejati itu bukan cuma tentang merasa aman, tapi juga tentang tumbuh dan bertumbuh bersama-sama. Jadi pastikan pasangan kamu juga bisa punya visi untuk masa depan yang selaras dengan kamu. Kalau dia cuma mungkin bikin kamu terjebak dalam mimpi tanpa ada real action, tanpa ada tindakan nyata, itu tandanya dia bukan yang terbaik buat kamu. Nah sekarang gimana caranya agar kamu bisa memanifestasikan cinta sejati ini? Pertama, berhenti hanya terfokus pada kekurangan atau weakness kamu. Karena teman-teman yang punya Juno di Pisces itu sering merasa kamu terlalu idealis atau not good enough, gak cukup. Padahal kunci dari manifestasi buat cinta sejati adalah self-love kan? Kemampuan untuk bisa mencintai diri sendiri seutuhnya dulu. Karena ketika kamu akhirnya bisa menerima diri kamu apa adanya, kamu otomatis akan menarik orang yang bisa melakukan hal yang sama. Kedua, cobalah untuk buka diri di lingkungan yang memang mendukung pertumbuhan spiritual dan emosional kamu. Orang-orang yang benar-benar bisa membawa kamu ke kebahagiaan. Kamu bisa menemukan cinta sejati ketika kamu mungkin sedang mengejar suatu hal yang memang itu self-fulfilling atau memperkaya dan memenuhi kebahagiaan jiwa dan kebahagiaan batin kamu. Karena kalau kamu bahagia, cinta itu akan datang secara alami. Yang ketiga, jangan takut untuk setting boundaries. Walaupun kalian itu cenderung mudah memaafkan dan penuh kasih, cinta sejati itu gak boleh datang dengan kamu mengorbankan harga diri kamu. Pasangan yang tepat itu pasti bisa menghargai batasan kalian, dan mereka gak akan manfaatin kebaikan hati kalian. Kalian tuh layak untuk mendapatkan cinta yang selaras, adil, dan seimbang. Jadi buat teman-teman yang punya placement Juno di Pisces, percayalah kalau di luar sana ada cinta sejati yang terbaik yang menunggu kamu. Mungkin dia sudah dekat, atau mungkin dia masih dalam perjalanan. Yang pasti, terus buka hati, tapi tetaplah bijak dalam memilih. Jangan cuma kamu cari cinta yang bikin kamu merasa kayak butterflies in my belly atau berbunga-bunga. Tapi cari cinta yang memang bersedia untuk bertumbuh dan bertahan bersama-sama dengan kamu. Let the universe guide you. Seriously. And trust the magic of love.
Well, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Buat teman-teman Pisces Juno, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.